Beda pendapat dua legenda timnas Indonesia tentang karir di Eropa. Pemain timnas Indonesia sempat ditawar klub Eropa gajinya hanya 49 juta per bulan. Erick Thohir buka komunikasi dengan polisi untuk tetap lepas pemain yang tempuh pendidikan ke timnas U23 Indonesia. Penjelasan berbeda PSSI soal isu timnas Indonesia lawan Jerman di FIFA Matchday. Kualitas pemain luar negeri kalah jauh dari pemain lokal timnas U17 Indonesia. Beda pendapat dua legenda timnas Indonesia tentang karir di Eropa. Dua legenda timnas Indonesia berbeda pendapat terkait kelanjutan karir pesepak bola lokal apakah ke Asia dahulu atau langsung ke Eropa. Dua legenda timnas Indonesia yang berbeda pendapat itu adalah Eli Aiboy dan Kurniawan Dwi Yulianto. Bagi Eli Aiboy, seharusnya pemain-pemain lokal jangan langsung terjun ke Eropa. Eli Aiboy yakin para pemain Indonesia akan kaget dengan melihat permainan sepak bola di benua biru. Sementara itu, Kurniawan Dwi Yulianto berbeda pendapat dengan Eli Aiboy. Kurniawan mengatakan sudah seharusnya pemain-pemain Indonesia langsung berkarir di Eropa. Memang untuk berkarir di Eropa sangat tidak gampang. Sebab, si pemain itu akan jauh dari rumah dan harus beradaptasi dengan suasana baru. Kata Kurniawan, mental sangat diuji saat pemain memutuskan untuk berkarir ke Eropa. Jika mental sudah didapatkan, maka untuk tetap berkarir di Eropa bisa berjalan dengan lancar. Pemain timnas Indonesia sempat ditawar klub Eropa gajinya hanya 49 juta per bulan. Pemain-pemain timnas Indonesia sudah banyak yang dilirik oleh klub Eropa. Tawaran-tawaran yang datang dari klub Eropa berbeda-beda harga untuk para pemain timnas Indonesia. Salah satunya tawaran datang kepada pemain timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Sadil sempat dikabarkan dilirik oleh beberapa klub Eropa, salah satunya dari Austria. Undangan untuk trial pun sudah dikirimkan ke Sadil, hanya saja ex-pemain Persela Lamongan itu masih ada kontrak di Sabah Football Club. Sadil pun batal untuk bergabung ke klub tersebut bukan karena harganya yang kecil tapi kontraknya diperpanjang Sabah Football Club. Sadil hanya dibayar sekitar 3.000 euro per bulan atau setara 49 juta. Jika ditotalkan selama 1 tahun, maka Sadil mendapatkan gaji sebesar 588 juta. Jumlah tersebut kalah jauh dari apa yang diterima Sadil di Sabah Football Club. Menurut Transfermarkt, Sadil mendapatkan bayaran sekitar 5,2 miliar per musim. Itu berarti, ex-pemain Pahang Football Club tersebut mendapatkan bayaran sekitar 434 juta setiap bulan. Masih masa percobaan, Erick Thohir jelaskan Frank Wormuth tak langsung ditetapkan jadi Dirtek PSSI. Tugas pria berusia 62 tahun ini adalah mendampingi timnas U17 Indonesia yang bakal tampil di Piala Dunia U17 2023. Karenanya, PSSI menandatangani kontrak bersama Frank Wormuth hanya selama 4 bulan. Meski kehadirannya dibilang singkat, PSSI ingin ada dampak besar dan bagus. Frank selama 4 bulan ini fokus ke timnas U17 Indonesia, ujar Erick Thohir kepada awak media kalau sudah cocok baru akan jadi Dirtek PSSI, tegasnya. Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa Wormuth bakal datang ke Indonesia pada awal Agustus 2023. Selama berada di tanah air, tugas utama pria asal Jerman adalah mengamati gaya permainan timnas U17 Indonesia. Erick Thohir buka komunikasi dengan polisi untuk tetap lepas pemain yang tempuh pendidikan ke timnas U23 Indonesia. Sebanyak 9 pemain tengah menempuh pendidikan kepolisian yakni Kakang Rudianto, Dimas Juliano Pamungkas, Muhammad Faiz Maulana, Ginanjar Wahyu, Franky Misa, Dava Fasya Sumawijaya, dan Robani Taslim Sidik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bila 9 pemain tersebut tak bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Namun, Erick Thohir memastikan bila 9 pemain tersebut masih bisa tetap membela timnas U23 Indonesia, terutama bila mendapat panggilan Shin Tae-yong untuk 2 ajang terdekat.
Erik mengaku akan ada komunikasi dengan pihak kepolisian dan mencari cara terbaik agar para pemain ini masih bisa memperkuat timnas U23 Indonesia. Kami kasih kesempatan dulu mereka, nanti apakah kami ada pembicaraan khusus dengan pihak kepolisian, boleh tidak kita pinjam dulu tanpa merusak sistem, kata Erick Thohir. Saya tidak bisa memutuskan. Yang memutuskan tentu dari pihak kepolisian, dan karena itu mereka bersama kita akan mencari jalan. Jadi kalau bisa, yuk sama-sama jaga pemain kita dan kasih kesempatan kepada individu itu agar bisa memilih, tambahnya. Tiga pemain timnas Indonesia di Eropa digoyang rumor transfer. Bursa transfer musim panas di Eropa sedang berlangsung dan tiga pemain timnas Indonesia juga turut jadi buruan klub-klub yang ada di benua biru. Ketiga pemain tersebut adalah Saine Patinama, Elkan Bagot, dan Sandy Walsh. Dari Norwegia, Saine Patinama dikabarkan sedang diburu oleh klub Swedia Hammarby IF yang juga dimiliki oleh Zlatan Ibrahimovic. Namun demikian, Viking FK sebagai klub pemilik Saine saat ini tidak dengan mudah akan melepaskan bek kiri andalannya itu. Sementara itu dari tanah Inggris, Elkan Bagot juga tengah mempertimbangkan beberapa klub untuk dibelanya musim depan. Elkan dipastikan akan menjalani peminjaman ke klub lain kembali, hal ini dikonfirmasi oleh Ipswich Town. Dari Belgia, Sandy Walsh juga dirumorkan diminati klub Azerbaijan, Sabah FK. Media Belgia, yaitu Voetbalnieuws.b melaporkan kabar tersebut. Penjelasan berbeda PSSI soal isu timnas Indonesia lawan Jerman di FIFA Matchday. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara soal kabar timnas Indonesia akan menghadapi timnas Jerman dalam laga FIFA Matchday tahun depan. Kabar tersebut beredar setelah anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, berbicara soal timnas Indonesia yang bakal menghadapi Jerman. Saat Arya memberikan pernyataan seperti ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru memberikan respons berbeda. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut memang tak membantah secara langsung. Namun, dia hanya menjelaskan bahwa PSSI memang saat ini menjalin komunikasi dengan beberapa negara. PSSI berusaha melobi beberapa negara untuk bisa menjadi lawan timnas Indonesia pada FIFA Matchday tahun depan. Komunikasi tengah berlangsung dan apabila nantinya PSSI mendapatkan respons positif, Erick Thohir mengatakan pihaknya pasti bakal mengumumkan secara resmi. Mantan Presiden Inter Milan itu menjelaskan secara rinci bahwa memang Jerman menjadi salah satu negara yang dilobi. Namun, belum ada keputusan resmi timnas Indonesia akan menghadapi Jerman pada FIFA Matchday tahun depan. Kualitas pemain luar negeri kalah jauh dari pemain lokal timnas U17 Indonesia. Pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti sudah memegang 30 daftar pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Daftar pemain itu diberikan oleh Diaspora Kemenpora kepada PSSI dan Bima Sakti. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengakui bahwa keempat pemain diaspora itu kalah bersaing dengan pemain-pemain lokal di timnas U17 Indonesia. Bahkan, Arya berani menyebut bahwa kualitas mereka kalah jauh dari pemain-pemain lokal. Masih ada beberapa pemain diaspora lainnya yang akan dipanggil ke timnas U17 Indonesia. PSSI dikabarkan akan memanggil 6 pemain diaspora lainnya meskipun belum disebutkan nama-namanya. Lebih lanjut, Arya mengatakan bahwa sebenarnya kualitas pemain-pemain lokal di Indonesia cukup bagus. Sayangnya, kompetisi yang digelar di Indonesia tidak dibangun dengan sistem berkualitas. Bayangkara Football Club direncanakan jadi tim khusus pemain timnas Indonesia, PSSI dapat pertentangan klub Liga 1. Sebenarnya wacana ini telah dicetuskan PSSI sebelum Liga 1 2023-2024 bahwa Bayangkara Football Club bakal dimanfaatkan menjadi tim khusus pembentukan pemain-pemain timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan bahwa hal ini sebenarnya bukan sistem baru. Dalam olahraga lainnya,
yakni Liga Bola Basket. Cara tersebut juga telah dilakukan dan diterapkan dengan baik dalam beberapa tahun belakangan ini. Tahun ini sebenarnya kita inginkan Bayangkara jadi bagian dari pembentukan tim nasional. Seperti di basket ada Indonesia Patriots. Ujar Erick Thohir. Akan tetapi, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengaku rencana ini ternyata tak diindahkan oleh peserta klub Liga 1. Lebih lanjut, Menteri berusia 53 tahun itu mengatakan hal ini dilakukan memang sebagai percepatan pembinaan tim. Menurutnya, apabila pembinaan ini dilakukan dan dibentuk dalam sebuah klub, para pemain akan memiliki pengalaman yang bagus.